Anin mengepari Dokter Diana sampai ke ruangan beliau. Begitu sampai, Anin pun dipersilakan duduk oleh Dokter Diana. Bagaimana keadaan Aural, Bu? Tanya Anin gugup. Begini Anin, sebelum Ibu menjelaskan tentang kondisi Aural, apa Ibu boleh bertanya sesuatu padamu? Tanya Dokter Diana serius. Silakan Bu, apa yang ingin Ibu tanyakan? Jawab Anin dengan mendudukkan kepalanya, karena dia sudah bisa menebak ke arah mana hal yang akan ditanyakan oleh Dokter Diana. Dokter Diana menghembuskan nafas berat sebelum bertanya kepada Anin. Ada rasa kecewa dan juga iba di hatinya kala melihat kedua kondisi dua gadis yang malang itu. Tapi dia tidak bisa banyak membantu. Kamu pasti sudah tahu kalau Aural baru saja mengalami kekerasan seksual. Bukannya bertanya, Dokter Diana malah memberikan tebakan yang hanya bisa dijawab oleh anggukan kepada Anin. Jujur saja Anin, hal itu sangat memperburuk keadaan Aural sekarang. Kondisi ginjalnya sudah sangat memburuk dan harus segera mendapatkan pendonor. Jika tidak, Ibu tidak bisa jamin Aural akan selamat. Jelas Dokter Diana. Anin yang mendengarnya seketika mengangkat wajahnya menatap mata Dokter Diana. Berusaha mencari kebohongan dari mata itu. Hatinya begitu pedih saat mata yang sudah mulai keriput itu begitu bersih dan sayu. Tanda ucapannya barusan adalah sebuah kejujuran. Apa maksud Ibu? Apa itu artinya Aural harus segera dioperasi? Tanya Anin. Begini Anin, melihat kondisi Aural sekarang, jika dalam waktu 3 hari belum juga dioperasi, mungkin Aural tidak bisa lagi bertahan. Maafkan Ibu Anin, kalau masalah ini Ibu benar-benar tidak bisa lagi membantumu. Tapi Ibu akan usahakan agar kamu dapat mengurangi biayanya. Jawab Dokter Diana sedih. Mendengar hal itu Anin tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Tapi tak lama kemudian Anin menatap Dokter Diana mantap. Bu, ambil ginjal Anin Bu. Tolong berikan ginjal Anin untuk Aural. Aural harus selamat apapun yang terjadi. Anin tidak mau kehilangan Aural. Masalah biaya nanti Anin cari, Ibu tenang saja. Anin pasti akan mendapatkan uangnya secepat mungkin. Ucap Anin mantap dengan menggenggam tangan Dokter Diana. Anin mohon Bu, selamatkan Aural. Ucap Anin dengan air mata terus mengalir dari kedua pelupuk matanya. Baiklah, Ibu akan periksa dulu ginjalmu. Semoga saja ginjalmu cocok untuk Aural. Jawab Dokter Diana lirih, melihat kondisi Anin dan Aural, dua gadis anak dari almarhum sahabatnya, yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi apalah daya dia tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang bersatu seorang janda dengan 3 orang anak. Setelah diperiksa, Anin begitu bahagia karena ginjalnya cocok untuk Aural, dan Dokter Diana segera menjadwalkan operasi Aural untuk 3 hari ke depan. Tinggal selangkah lagi Aural akan segera sembuh dari penyakitnya yang Aural derita selama kurang lebih 6 tahun ini. Sekarang Anin hanya tinggal mencari uang sebesar 300 juta untuk biaya operasi itu sendiri. Seharian itu, Anin mendatangi setiap bos di tempatnya pernah bekerja paruh waktu. Tapi tidak ada satupun yang mau meminjamkan uang sebesar itu. Lagi pula, siapa juga yang mau meminjamkan uang kepada seorang gadis yang hanya bekerja sebagai seorang office girl? Tapi Anin tidak putus asa. Setelah dari situ, Anin mendatangi rumah sahabat dekat almarhum Ibu Aural, ia sama-sama berprofesi sebagai model. Itu, Anin pergi ke rumah sahabat dekat Ibu Namira, yang dulunya sama-sama berprofesi sebagai model. Tidak terlalu jauh, hanya dengan waktu 15 menit berjalan kaki, melawan teriknya sinar matahari, menghirup berbagai polusi, membelah jalan raya yang padat dengan langkah cepat namun gentir. Kini sampailah Anin di depan gerbang yang tinggal menjulang. Dari luar gerbang dengan mendongakkan kepala ke atas, Anin bisa melihat puncak rumah di balik pagar beton itu. Mewah, kata itulah yang di benak Anin saat memandang rumah seorang model papan atas ibu kota. Tentu saja julukan itu datang setelah kepergian mendiang Ibu Namira. Anin berharap Tante Kirana akan mau meminjamkan uang, mengingat Tante Kirana adalah sahabat baik dari almarhum Ibu Namira. Dengan semangat Anin memanjat bel berkali-kali, tidak lama keluarlah seorang pria berpakaian serba hitam dengan paras menyeramkan. Anin bergidik ngeri memandang orang yang ada di hadapannya itu. Anin yakin orang itu bukanlah seorang satpam. Mana ada satpam penampilannya seperti itu? Nona siapa, ada urusan apa? Tanyanya. Saya Anindia, anak dari almarhumah Ibu Namira, sahabat baik Tante Kirana. Saya ingin bertemu dengan Tante Kiran. Apakah Tante Kirana ada? Tanya balik Anin. Silakan tunggu sebentar. Jawab pria itu lalu menutup lagi pagarnya, meninggalkan Anin yang kini pasrah di terpa teriknya sinar matahari.
Tak berselang lama pagar itu kembali terbuka dan pria yang tadi mempersilahkan Anin untuk masuk. Ruang tamu? Oh ya ampun, lihatlah siapa yang bertamu siang-siang begini. Benar-benar mengganggu makan siang kita, benarkah sayang? Ujar Nyonya Kiran sinis melirik Anin. Benar banget Uma, mungkin mau menumpang makan siang kali mah. Lihat aja penampilannya sudah seperti pengemis. Ahahaha. Tawa ibu dan anak itu kompak. Sedangkan Anin hanya menundukkan pandangannya, takut menghadapi iblis-iblis di hadapannya. Jadi ada perlu apa kamu kesini? Tanya Nyonya Kiran setelah menghentikan tawangnya. Dengan anggun melipat kedua tangannya di dada. Apalagi kalau bukan minta uang. Jawab Tania memandang rendah Anin dengan menggesek-gesekkan ibu jari di telunjuknya. Kembali tawa ibu dan anak iblis itu kompak. Tujuan saya datang ke sini memang ingin meminjam uang kepada Tante. Tapi jika Tante tidak bersedia meminjamkan, tidak apa-apa. Kalau begitu, saya pamit. Jawab Anin lalu membalikkan tubuhnya dan segera pergi. Anin tidak ingin iblis-iblis itu semakin menjadi-jadi. Hei, kau buru-buru amat sih? Kan Tante belum jawab, mana tahu aja kan Tante mau meminjamkan uang buat kamu. Ucap Tante Kiran mau mencegat Anin agar tidak pergi. Emang kamu mau pinjam berapa? Tanyanya lagi. 300 juta Tan. Itu untuk biaya operasi Aurel. Jawab Anin. Baik, Tante mau meminjamkan uang itu untuk kamu, tapi dengan satu syarat. Pinta Tante Kiran dengan berbagai pikiran jahatnya. Apa syaratnya Tante? Tanya Anin penasaran. Kamu ikut Tante malam nanti bagaimana? Tawarnya Kiran. Anin mau Tante. Jawab Anin dengan polosnya tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Di sebuah bar, kita kenapa kesini Tante? Tanya Anin mulai curiga, apalagi dengan pakaian minim yang dia kenakan sekarang. Tidak usah banyak bertanya, kamu butuh uang kan? Lebih baik kamu diam saja. Bentak Tante Kiran. Iya Tante. Jawab Anin dengan perasaan was-was. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria parubaya. Lengkap dengan perut buncitnya, rambut gondrong, kumis tebal, dan jangan lupakan gigi kuningnya yang terhias saat dia tersenyum gedik menatap Anin. Entah apa yang dibisikkan Tante Kiran pada pria buncit itu, tiba-tiba pria buncit itu memberi perintah pada pengawalnya untuk membawa paksa Anin. Tante, Anin mau dibawa kemana? Tante, tolongin Anin Tante. Anin gak mau dibawa mereka Tante. Teriak Anin dengan terus meronta. Namun Tante Kiran seolah tidak mendengar teriakan Anin. Tante Kiran telah menjauh begitu mendapat selembar kertas yang diberikan pria buncit tadi. Begitu sampai di sebuah kamar, Anin langsung dilemparkan dengan kasar ke atas ranjang, membuat Anin mengeringitkan sakit. Lalu dengan gerakan cepat, Anin menurunkan dressnya yang tersingkap. Di belakang pengawal itu berdiri pria buncit tadi, dengan menyinggir ingin segera melahap Anin. Om, saya mohon lepaskan saya Om. Mohon Anin ketakutan saat pria buncit itu mendekatinya. Jangan, saya mohon lepaskan saya Om, tolong. Teriakannya semakin menjadi saat pria buncit itu menarik salah satu kakinya dengan kasar. Memang sempat terpikirkan oleh Anin untuk menjual dirinya demi Aurel. Tapi tidak dengan pria yang kini semakin kasar meraih dressnya yang mungkin saja ingin segera dia sobek. Belum lagi dengan kepergian Tante Kiran yang tega menjual dan meninggalkannya seorang diri di tempat terkutuk itu. Sudah dipastikan uang hasil penjualan tidak akan sampai ke tangan Anin. Anin benar-benar kecewa. Tante Kiran yang dulunya begitu baik ternyata hanya kulit luarnya saja. Tapi di dalam hatinya menyimpan begitu banyak kebencian dan keirian. Tidak putus asa Anin terus meronta dan tak berhenti berteriak minta tolong. Suara pintu yang didobrak paksa seseorang. Pria buncit itu tersungkur berkesamping saat ditendang oleh orang yang sama yang tadinya mendobrak pintu kamar itu. Dia tidak sadarkan diri ketika kepalanya membentur sudut meja. Sauta senyum, Anin torehkan di bibirnya saat dia melihat seorang pria dengan garis-garis wajah yang tega. Seorang pria yang lagi-lagi menyelamatkannya dalam kondisi yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Pria yang menjadi malaikat penolong Anin saat ini, tak lain dan tak bukan adalah Sekretaris Chao. Sekretaris Chao tidak sengaja melihat Anin diseret paksa oleh dua orang pengawal. Entah kenapa dia dibuat tak tenang dan merasa bersalah saat membiarkan Anin dalam masalah. Untuk itulah dia terpaksa menolong Anin untuk yang kedua kalinya. Anin benar-benar menjadi perempuan pertama yang membuat Sekretaris Chao ingin selalu melindunginya. Ada perasaan aneh saat dia melihat Anin tersiksa. Sebuah perasaan yang pastinya bukan cinta, tapi perasaan yang sama seperti perasaan saat dia ingin melindungi ibunya dan juga keluarga Mou. Tuan, ucap Anin seraya turun dari ranjang. Sekretaris Chao langsung pergi tanpa menghiraukan Anin yang terus berteriak memanggilnya.
Dengan berlarian mengejarnya sampai ke parkiran. Masuk. Tita sekretaris Cao singkat. Anin segera masuk ke dalam mobil. Dan untuk kedua kalinya, sekretaris Cao melepaskan jasnya dan melemparkannya kepada Anin. Terima kasih Tuan, ucap Anin tulus. Terima kasih banyak Tuan. Setelah mengucapkan terima kasih dengan cepat, Anin keluar dari mobil sekretaris Cao. Sekarang Anin sudah paham dengan karakter sekretaris Cao yang bukan hanya tak suka banyak bicara, tapi juga tidak suka mendengar orang yang banyak bicara. 2 hari kemudian, tapi Anin belum juga mendapatkan uang untuk biaya operasi Aurel. Padahal esok pagi dia harus segera membayar tagihannya. Sekarang Anin hanya punya satu pilihan lagi, yaitu meminjam uang kepada rentenir. Anin pun terpaksa mengambil pilihan tersebut walaupun dia tahu dirinya tidak akan sanggup membayar cicilan yang pastinya tidaklah sedikit. Belum lagi bunganya yang sangat besar, tapi Anin tidak ingin memikirkan hal itu. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan nyawa Aurel. Masalah cicilan, Anin yakin akan ada jalan keluar nanti. Sebenarnya Anin ingin meminjam uang kepada bank, tapi apakah daya, dia tidak punya harta untuk dijadikan jaminan. Dapatkan uang sebesar 300 juta yang dia pinjam dari rentenir. Anin langsung bergegas menuju rumah sakit dan segera melakukan transaksi dengan pihak rumah sakit. Setelah selesai membayar tagihan rumah sakit, sekarang Anin telah berada di ruang perawatan Aurel, di mana Aurel tengah terbaring lemah dan tak berdaya di atas ranjang, dengan matanya yang masih tambah betah terpejam. Aurel sayang, besok adalah hari terakhir kamu melawan penyakitmu. Perjuangan kamu selama ini akan berakhir besok. Setelah besok kamu tidak akan merasakan sakitnya cuci darah lagi. Kamu juga tidak harus minum obat yang banyak lagi. Kakak akan melakukan apapun agar kamu bisa sembuh seperti dulu lagi. Setelah ini kakak berharap kamu akan selalu bahagia dengan ada tidaknya kakak di sisimu nanti. Maafkan kakak Aura. Maafkan kakak jika suatu saat nanti kakak akan pergi meninggalkanmu, ucap Anin dengan menangis terisak-isak. Setelah puas mengobrol sepihak dengan Aura, Anin beranjak pergi dan akan keluar untuk mencari makanan. Anin pun pergi ke sebuah minimarket di seberang rumah sakit. Anin membeli sebuah bungkus mie instan untuk dia bawa ke kontrakan. Setelah sampai, Anin langsung memasak mie instan itu dan makan dengan tahapnya. Begitu kenyang, Anin bergegas memasukkan pakaiannya ke dalam tas lusuh miliknya dan segera berangkat lagi ke rumah sakit. Anin akan tidur di rumah sakit malam ini. Dia juga harus menyiapkan mentalnya agar operasi besok bisa berjalan dengan lancar. Keesokan paginya Anin telah berada di ruangan operasi bersama Aurel, dan Anin telah siap untuk mendonorkan salah satu ginjalnya kepada Aurel. 1 minggu kemudian, pasca operasi Anin berada di kamar rawat Aurel. Anin tengah menyuapi Aurel makan. Sekarang keadaan Aurel semakin membaik. 1 minggu lagi masa pemulihan, maka dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Sudahkah Aurel sudah sangat kenyang? Ucap Aurel dengan mengunyah makanan yang barusan disuapi Anin. Ya sudah, kamu kakak tinggal, tidak apa-apa kan? Sekarang kakak mau cari kerja dulu, nanti sore kakak kesini lagi, oke? Kamu istirahat dulu ya, biar cepat sembuh, terus cepat pulang deh, ucap Anin dengan membantu membaringkan Aurel. Kemudian menyelimuti adik kesayangannya itu agar tetap hangat. Iya kak, tapi luka kakak beneran sudah tidak apa-apa. Aurel saja masih pemulihannya 2 minggu, masa iya kakak cuma 1 minggu? Seledik Aurel. Tentu saja sudah sembuh sayang. Kakak ini hanya mengeluarkan 1 ginjal kakak untuk kamu. Ginjal kakak yang satunya lagi kan masih sehat-sehat saja. Jadi kakak tidak perlu lama-lama masa pemulihannya. Karena memang kakak tidak sakit apa-apa. Kalau masalah lukanya sudah sembuh di hari ketiga. Karena kata Bu Diana, imun tubuh kakak kuat. Beda sama kamu. Kamu kan harus terus dipantau dokter Diana. Karena takutnya nanti terjadi komplikasi dan juga ginjal yang baru juga perlu waktu buat beradaptasi sama tubuh kamu. Jadi kamu gak usah punya pikiran yang aneh-aneh tentang kakak. Yang penting sekarang adalah turuti semua apa yang dikatakan dokter Diana. Biar kamu cepat sembuh, oke? Jelas Anin panjang lebar. Guna meyakinkan Aurel bahwa dia baik-baik saja. Padahal kenyataannya kondisi Anin saat ini sangatlah buruk. Luka bekas operasinya seringkali terbuka. Karena 3 hari setelah operasi Anin langsung kembali bekerja. Tentu saja, tanpa sepengetahuan Aurel.